Ya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Hari ini bakal bawain readingan dengan tema panggilan jiwa kalian. Pretensius sekali ya temanya panggilan jiwa. Tadinya aku emang mau bawa apa ya, di beberapa grup awal, apalagi aku bawain kayak aku bakal bikin ini kayak nggak sesederhana judulnya, tapi nggak sih, nggak sepretensius itu, nggak sekompleks itu, nggak semua hal harus dibikin ribet ya nggak sih. Ya, panggilan jiwa kamu mungkin nggak harus selalu hal yang apa ya, kayak di salah satu grup aku bilang mungkin life changing, apa sih, hal yang mengubah hidup, life changing moment tuh nggak selalu harus yang kamu ngambil keputusan besar gitu, kamu apa ya, yang pokoknya aku mulai sekarang bakal ngelakuin A kayak gitu, keputusan besar yang mengubah hidup ke depannya. Enggak sih, bahkan hal-hal sederhana atau mungkin hal baik, mungkin yang kecil yang kamu lakukan atau yang kamu mulai, kayak yang aku bilang tuh kayak hidup kamu kayak dipanggil, mungkin nggak dipanggil banget ya, kayak dicolek gitu untuk ngambil jalan, apa ya, ngambil jalan lain kayak gitu. Itu juga masuk panggilan hidup kamu sih, jadi panggilan jiwa kamu sih. Jadi jangan, ya, nggak usah terlalu pretensius lah, nggak selalu mesti soal hal-hal yang besar panggilan jiwa tuh. Bahkan hal yang bisa kamu lakuin saat ini pun, hal yang sifatnya apa sih, executable kalau aku bilang, bisa kamu lakukan saat ini. Kalau kamu ngerasa terpanggil, jiwa kamu ngerasa, oh iya, harusnya gue ngelakuin ini, itu panggilan jiwa kamu. Oke, udah ya, ramblingnya cukup sampai situ. Tapi aku harap itu ngasih kamu gambaran buat soal readingan yang bakal aku present hari ini. Oke, grup satu, di sini kamu punya Three of Cups. Grup 2 kamu punya Seven of Cups. Grup 3 kamu punya High Priestess. Oke, itu dia untuk signifikatornya. Kalian apa ya, lihat baik-baik, mungkin kalian tersapi atau kalian apapun lah yang bikin kalian milih di antara tiga grup ini yang paling resonate dengan kalian. Grup satu Three of Cups, grup 2 Seven of Cups, grup 3 High Priestess. Oke, kalau udah nemu kalian ada di grup yang mana, bisa cek di kolom deskripsi, di situ ada timestamp, diklik aja salah satu grupnya, atau mungkin ketiga-tiganya juga nggak apa-apa sih, itu menyumbang sekali untuk jam tayang. Thank you banget ya jam tayangnya. Anyway, kita ketemu di grup kalian masing-masing, oke? Iya, welcome grup satu. Readingan kita hari ini panggilan jiwa kamu. Bisa agak luas ya, aku tahu, dan sebenarnya aku lagi nyari something gitu. Nggak yang apa ya, nggak bener-bener. Aku ada konsep yang pengen aku bahas, tapi aku nggak nemu kalimat atau kata-kata yang pas di sini. Yang ketemu tadi kayak panggilan jiwa kamu gitu kali ya. Ya, kalau ngomongin panggilan jiwa, mungkin apa yang bikin kamu ngerasa terdorong atau ngerasa apa ya, terpanggil untuk melakukan ya, namanya panggilan jiwa. Anyway, grup satu di sini kalian punya Three of Cups. Dan di bawahnya ada Hierophant, ada Fate. Aku ngerasa kalau ngomongin soal panggilan jiwa, uh, ada kesan kalau kalian grup satu tipe yang sangat in the moment, sangat menikmati apa yang kalian hadapi saat ini, baik dan buruknya. Ya, gampangnya gini deh, mungkin kalian bukan orang yang ribet soal apa ya, soal urusan kayak afterlife atau surga dan neraka kayak gitu. Yang penting kamu jalanin apa yang kamu hadepin saat ini gitu, bukan orang yang terlalu mungkin musingin ini nextnya kayak gimana kayak gitu. Ada kesan live in the moment yang aku tangkap dari Three of Cups di sini. Kayak apa ya, kayak kehidupan dunianya mungkin lebih beragam atau lebih berwarna, dan kalian mungkin sepintas kalau dilihat sama orang nggak terlalu mikirin akhiratnya kayak gimana atau setelah ini kayak gimana, afterlife-nya kayak gimana. Cuman deep down ada kesadaran yang mulai muncul dari kalian. Makanya aku harus tekan ini itu dulu di awal. Mungkin kalian nggak terlalu mikirin sebelumnya atau sebelum ini atau sebelum-sebelumnya, kalian nggak terlalu mikirin kesana, cuma mulai datang kesadaran itu. Makanya aku bilang panggilan jiwa, kayak jiwanya baru terpanggil mungkin baru-baru ini buat ngelihat konsep, oh iya, setelah hidup ini ada hidup yang lain yang bakal kita jalanin, ya apapun itu bentuknya atau apapun kepercayaan yang kalian percaya saat ini ya. Cuma aku pribadi nggak ngerasa hidup ini cuma ada di dunia ini doang sih. Nextnya nih bakal ada, soalnya kalau nggak gitu aku bakal stres eksistensial krisis ini. Kalau hidup kita cuma di sini doang gimana aja. Ada terlalu banyak hal yang aku ngerasa nggak bisa diselesain
di hidup yang kita yang singkat ini. Dan aku ngerasa kamu mungkin udah mulai mikir ke sana, udah mulai mikir apa ya, konsekuensi kali dari tindakan kamu. Mungkin yang selama ini kamu bisa eh, bertindak atau ngelakuin apapun yang kamu suka tanpa mikir, ya udah konsekuensinya gimana ntar aja. Nah sekarang udah mulai tuh ada kesadarannya kayak gitu, ntar gimana ya, yang tadinya gimana ntar gimana ya, kayak gitu. Di samping Three of Cups kita punya Ten of Swords, ada Nine of Coins, Queen of Swords, King of Cups, sama oh iya, ini tulisannya five tapi ini tuh six of coins. Lupa mulu aku mau ganti ya. Biarin deh kayak gitu. Oke, kita balik ke Three of Cups yang tadi aku bilang sensasi duniawi gitu kali ya, yang cukup beragam, yang berwarna. Mungkin hidup kalian cukup apa ya? Cukup sensasional dalam artian gimana ya? Kalau bahas soal Three of Cups in general, dia biasanya ngomongin soal perayaan yang kamu nikmatin bareng orang-orang sekitar kamu, bukan perayaan kamu sendiri gitu. Jadi ada something yang dirayakan, ada selebrasi, ada orang-orang yang ikut merayakan dengan kamu. Aku ngerasa apa ya? Dalam hidup aku pribadi mungkin nggak selalu setuju ya, cuma dalam hidup banyak hal yang bisa kita rayakan, bahkan untuk kesuksesan kecil itu ada aja gitu. Bahkan sekarang belakangan kan ada istilah namanya self reward, kayak gitu tuh. Banyak banget self rewardnya di hidup kalian. aku mau ke situ tuh dari tadi. Muter-muter dulu. Kayak aku mau bilang kalian kebanyakan self reward, tapi kalau bilang to the point ke situ nggak enak, jadi aku muter-muter, sorry ya. Soalnya kan self reward tuh kayak reward yang kita dapetin saat ini gitu. Beda dengan apa ya, kayak kalau ngomongin soal akhirat, soal apa sih, uh, afterlife, soal kehidupan kita setelah beres di dunia ini, ada konsep surga dan neraka. Apapun yang kita lakuin baik di sini bakal kita dapetin baik juga di sana, begitu pula sebaliknya. Kayak gitu kan mungkin masih terlalu apa ya, terlalu asing. Aku nggak mau terlalu religius ngebahasnya gitu, aku dari tadi agak hati-hati soalnya. Cuma aku rasa apa ya, di tiap agama pun ada konsep afterlife yang masing-masing. Soalnya kalau nggak gitu sulit kita, iya, aku pribadi eksistensial krisis kalau mikir kalau hidup kita cuma di dunia ini doang, nggak ada afterlife, nggak ada apa ya, apa yang kita lakuin di sini nggak akan ada. uh, Kayak ngomongin self reward kan, rewardnya kita udah ngelakuin sesuatu nih, bakal ada imbalannya gitu kan. Misalnya kita sekarang udah kerja, udah capek-capek kerja, ngambil banyak lemburan, terus akhir bulan kita self reward, kita nraktir diri sendiri. Nah gimana kalau apa sih, itu terjadi tapi di skala yang lebih luas gitu. Misalnya kita udah berbuat baik, kita hidup di dunia udah baik gitu. Kalau nextnya kita nggak ada rewardnya, buat apa gitu. Kadang aku mikir begitu, kayak ngapain gitu ya. Ten of Swords di sini itu balik lagi yang tadi aku bilang, kadang aku mikir mungkin ini titik dimana kamu pun udah mulai mikir ke situ, dan pikiran-pikiran itu yang akhirnya apa ya, udah cukup kamu pikirin, makanya kesadarannya munculnya dari situ karena kamu udah ngerasa cukup untuk mikirin itu. Nine of Coins ini yang ini hal-hal duniawi yang tadi aku bahas, soal udah kalian lakuin atau udah kalian dapetin di dunia ini, dan kalian udah enak lah dunianya, kalian udah berkecukupan, udah bahkan berkelimpahan. Tapi ada Queen of Swords di sini, ada kesadaran yang mulai muncul kalau kayak apa sih, Queen of Swords tuh dia kalau ngebedain benar dan salah dia sangat tajam. Dia nggak bisa nih yang benar sama yang salah dicampurin gitu, nggak bisa. Pokoknya yang benar harus ikut yang benar, kalau yang salah nggak harus ikut yang salah. Dan mungkin ada banyak, apalagi ngeliat di sebelahnya ada King of Cups. Kalau kita bahas soal benar dan salah kayak gitu, banyak banget, bukan apa sih, aku pribadi sih, ini aku kayaknya grup satu aku venting, sorry ya. Banyak banget hal yang aku ngerasa nggak adil di dunia ini, yang kalau terlalu apa ya, kalau aku nggak bisa King of Cups ini, aku nggak bisa bener-bener have passion atau have compassion kalau gak cuma sabar, tapi kita juga bisa bersimpati, bisa berbelas kasih ke orang-orang sekitar kita. Kita mungkin hidupnya bakal terlalu hitam putih kayak gitu
Iya, yang tadi aku bilang kayak apa sih, kayak Queen of Swords tuh nggak bisa tuh hitam dan putih dicampurin. Dia nggak terlalu ahli, dia nggak terlalu baik untuk nanggepin gray area kayak gitu. Putih harus putih, hitam ya harus hitam. Tapi kan kalau kita hidup kayak gitu gitu, tanpa ada belas kasih di hati kita bakal mudah menghakimi orang lain gak sih? Walaupun iya gitu kita hidupnya udah diusahain selurus mungkin, sebaik mungkin, tapi kan bahkan pada diri sendiri pun kan kita masih sering ngelakuin salah kan. Kalau kita nggak baik-baik, at least ke diri kita sendiri, gimana ke orang lain. Makanya kesadaran atas benar dan salah, surga dan neraka, kalau nggak dibarengi dengan belas kasih di hatinya, bakal sulit tuh. Bakal jadinya apa ya, nggak ada empatinya, bakal mudah menghakimi seseorang, bakal mudah ngejudge orang kalau lu salah, nggak boleh kayak gitu. Jangan dulu ngejudge orang, ngejudge diri sendiri deh. Makanya butuh keseimbangan, ada six of coins ini, butuh balance. Dari balance, dari kita bisa berbelas kasih ke diri sendiri, kita bisa berbelas kasih ke orang, kita bisa ngasih tahu apa ya, seenggaknya kalaupun orang itu salah, kita bisa ngasih taunya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan tidak menyakiti. Kayak six of coins ini dia kan apa sih, kayak ngebagi kekayaan yang dia punya. Nine of coins di sini walaupun jumlahnya berkurang dari 9 ke 6, tapi jumlah yang dikasihnya itu apa sih, tapi jumlah dari 6 ke 9, sisa 3-nya itu dia kasih ke orang. Dia nggak apa ya, nggak pelit soal apa yang dia miliki. Di samping Hierophant kita punya Empress, Three of Swords, Chariot, Five of Cups, sama Magician. Ini menarik ada Magician di sini, jujur aku nggak expect, tapi kita bahas dulu dari The Empress kali ya. Nggak expect ya, itulah kenapa aku bahas dari awal, soalnya karena aku nggak expect ada Magician di situ, jadi aku agak ngeblank begitu Magician dibuka. Bentar, ada Magician di sini. Aku nggak expect ada Magician di situ. Oke, Empress aku ngerasa apalagi sebelumnya ada Hierophant. Kalau Empress tuh sebelahnya ada Emperor kan. Emperor tuh soal kendali, soal kontrol. Empress tuh lebih berserah orang, atau at least kartunya lebih berserah. Dia lebih feminim secara energi, jadi dia udah nggak berusaha mengendalikan lingkungan sekitarnya, dia cukup mungkin lebih ngendaliin dirinya sendiri. Apalagi kalau ngomongin Hierophant tuh soal nilai-nilai, norma-norma yang udah tetap, udah nggak bisa diganggu gugat. Jadi mungkin di titik ini kamu udah nggak lagi mempertanyakan kenapa hukum-hukum tuh harus ada, tapi kamu ikut aja dengan hukum yang berlaku. Nggak tahu sih, aku ada di fase kayak gitu. Cuma apalagi kalau ngelihat Hierophant, sebenarnya aku nggak terlalu baik nanggepin hukum-hukum konvensional kayak kenapa kita harus gini, kenapa kita harus begitu. Tapi kalau ngeliat Empress di sampingnya, ini kayak ya udahlah, nggak apa-apa, kita ikut aja. Toh mungkin dengan ikut aturan yang ada, kitanya juga bisa ngerasa lebih tenang. Dan Empress di sini dia kayak kayak mirip-mirip, kalau ngeliat Nine of Coins di atasnya. Nine of Coins tuh biasanya minor arkananya buat Empress kalau nggak salah ya, antara Nine of Coins atau Queen of Coins. Aku kadang agak-agak bias gitu, agak-agak mana yang bener ya. Cuma ada kalanya seperti itu, dengan kita berserah justru keberlimpahannya datang. Keberlimpahan yang datang karena kita berserah, karena kita hidupnya ikhlas. Di bawah Nine of Coins ada Three of Swords, ada ini juga satu hal, ini kartu ketimbang Magician ini ya, yang dari tadi aku masih bingung kenapa ada Magician di sini. Kayaknya Three of Swords sama Five of Cups di sini ya, aku masih ini lebih problematik buatku ketimbang Magician di akhir. Cuma anyway, Three of Swords di sini mungkin kayak ya ada Three of Cups juga di awalnya. Mungkin kamu nemuin kalau apa yang kamu nikmatin di awal Three of Cups ini, kesenangan, selebrasi, semua itu ya, ada deritanya, mau nggak mau. Soalnya dia ketemu tiga yang ini happy, tapi di balik tiga yang happy selalu ada tiga yang sedih nggak sih? Ya makanya mungkin itu juga apa sih, awal kesadaran kamu. Soalnya ya aku sadar betul manusia tuh kadang kalau nggak dikasih sakit nggak akan sadar. Jadi emang kadang harus ada aja sakitnya,
harus ada aja kecewanya. Di sini ada Five of Cups, itu juga ngomongin soal kecewa. Lihat di sini kan Three of Cups, ada 3 cawan yang berdiri. Kalau ngelihat di sini Five of Cups, 3 cawan yang tadinya berdiri sekarang jatuh gitu kan, tumpah. Padahal di sini masih ada 2 cawan lagi, tapi bukan itu yang dia fokusin. Mungkin itu sama kayak hidup. Kadang kalau kita udah happy nih, ya udah senang-senang, kita misalnya gajinya 2 digit lah kayak gitu. Terus begitu kita berhenti kerja atau kerjaan kita udah nggak diterusin, terus gajinya cuma jadi 1 digit, kita jadi susah bersyukur di situ, ada kecewanya. Jadi mikir kayak, aduh kemarin gaji gue 2 digit lagi. Iya sekarang balik lagi ke 1 digit kan, kayak walaupun sebenarnya di situ masih ada ya, penghasilannya masih ada, gajinya masih ada walaupun 1 digit, tapi kan karena kita udah ngalamin gimana enaknya punya gaji 2 digit kali, jadinya nyesel, ada kecewanya. Kenapa ya nggak terus, apa sih yang kemarin dia lewat kayak gitu. Balik lagi sih kalau ngelihat Three of Cups, Three of Swords, mungkin yang namanya hidup emang nggak selalu sama kayak gitu. Nggak bisa kita terus-terusan happy, nggak bisa kita terus-terusan, oh iya nih, apa sih gaji gue 2 digit kayak gitu, atau gue kerja di perusahaan yang apa ya, Bonafide atau perusahaan yang gede yang ada namanya kayak gitu, atau kuliah di kampus yang gede yang ada namanya. Mungkin saat itu kita bangga, saat itu kita senang, kita happy, kita wah apa ya, selebrasi kemana-mana. Tapi kan itu bukan apa ya, itu kan keadaan sementara ya. Bukan, sebenarnya yang kekal bukan itu. Iya, kalau ngomongin kekal ya kekal, Heropat lebih sifatnya, dia lebih kekal, dia lebih tahan lama. Norma-normanya gimana selama kita kerja di perusahaan yang bonafit itu, yang apa sih, yang gajinya 2 digit itu, kita jadi orang seperti apa? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap apa ya? Tetap humble kayak gitu? Tetap taat, tetap ikutin aturan kayak gitu. Soalnya ada Chariot di sini. Chariot kadang Chariotnya ada di bawah Queen of Swords lagi. Chariot kadang bisa apa ya? Bisa agak impulsif. Dia bisa hilang arah dengan mudah. Sorry to say ya, tapi kalau ngeliat Chariot di sini kan, apa sih, yang kanan sama yang kiri dia beda kan, kayak ada aja kan yang namanya orang, siapa sih godaannya buat belok ke kanan atau ke kiri, padahal kita kan pengennya jalannya lurus aja gitu. Tapi ya pasti aja ada impulsifnya gitu, apalagi kalau kalau kitanya berkelimpahan kayak di sini. Magician di akhir aku ngerasa sebenarnya aku expect the world sih, tapi Magician juga nggak apa-apa sih. Kenapa sih aku banyakan ngeluh? Udahlah, yang adanya Magician, kita Magician aja. Mungkin ini kamu yang akhirnya mengerti atau memahami kalau hidup tuh nggak cuma apa ya, nggak cuma saat ini doang, nggak cuma saat ini aja. Magician kan gitu kan, dia di atasnya ada simbol infinite, ada kebijaksanaan yang nggak terbatas buat Magician. Jadi mungkin itu apa ya, kamu yang akhirnya paham kalau setiap tindakan yang kamu ambil, yang kamu lakukan di dunia ini ya ada konsekuensinya. Dan balik lagi, terserah sama kamu mau bikin pengalaman ya, experience kamu hidup di dunia ini kayak gimana. Kamu bisa ciptain apapun yang kamu mau, tapi tetap ada konsekuensinya. Gitu kali ya, grup 1. Aduh, udah kepanjangan kayaknya, aku banyakan curhat di sini, sorry ya. Ya, yeah, welcome to my world. Ya, aku apa sih itu, welcome to my, ya itulah pokoknya. Udah cukup aku rambling ya. Grup 1 semoga bermanfaat ya, walaupun aku banyak rambling, banyak muter-muter kesana kemari, tapi semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya, like, comment, sama jam tayang yang udah kalian tinggalin di video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya, welcome grup 2. Ini readingan kita hari ini, panggilan jiwa kamu. Ya, ini harusnya nggak sederhana, tapi juga kayaknya nggak akan sekompleks itu sih. Iya, aku kayaknya udah kebanyakan ngoceh di grup 1. Jadi grup 2 di sini kalian punya Seven of Cups sama Five of Wands. Kalau ngomongin panggilan jiwa kalian, saat ini mungkin kalian lagi dipanggil untuk
melawan hawa nafsu kalian, gak gitu sih ya, itu terlalu terlalu reaching gak sih, kayak terlalu ngambil, ya terlalu ngambil tematik mentang-mentang lagi bulan puasa. Cuma kalau ngeliat Five of Cups di sini sama Five of One, aku ngerasa ada apa sih, Five of Cups tuh ada temptation di situ, Seven of Cups itu ada temptation di situ, ada apa ya, ada godaan di situ. Soalnya dari 7 cawan yang kita lihat di sini, nggak semua isinya baik, dan kadang kita nggak tahu kita harus pilih yang mana, soalnya cawannya ketutup. Di sini dia kebuka semuanya. Cuma kan ada banyak opsi, ada banyak pilihan yang bisa kalian ambil sekarang, dan nggak semua pilihan yang kalian ambil tuh bakal berakhir baik buat kalian, grup 2. Jadi harus hati-hati. Makanya Five of One di bawahnya, aku ngelihat sebagai kalian yang benar-benar berusaha menahan diri kalian dari ngambil pilihan yang buruk, pilihan yang apa ya, nggak baik buat diri kalian ke depannya. Di samping Seven of Cups, kita punya Nine of Cups, ada King of One, Ace of Swords, Five of One lagi, sama King of Coins. Five of One di sini ketemu sama Five of One di sini. Bahkan di barisnya sendiri ya, Seven of Cups dia ada Five of One. Banyak banget nih godaannya, banyak banget perlawanannya dari kalian. Kalau ngelihat sampingnya nih, samping Seven of Cups ada Nine of Cups. Aku ngerasa kalian grup 2 pribadi yang cukup terbiasa dengan pleasure. Ya, kalian tahu apa yang bikin kalian bahagia, atau at least kalian tahu makanan apa yang kalian rasa enak, kalian suka banget. Kalian tahu kalian kalau lagi apa ya, kalau lagi panas-panas gini nih tengah hari, kalian tahu pengen minum apa, kayak gitu. Kayak ya nggak bisa ya makruh aku lagi puasa. Cuma kepikiran aja haus. Dan kalian familiar dengan apa ya, dengan kenikmatan seperti itu. Cuma masalahnya ada King of One di baliknya, di sebelahnya, sorry, ada King of One. Jadi apapun kenikmatan yang kalian inginkan, kalian apa ya, kalian punya keinginan untuk ngejar itu. Kayak misalnya, aduh siang-siang gini kayaknya minum es kelapa enak nih. Ada, kan kita tahu kan apa yang kita mau, kan kita tahu apa yang bikin kita happy saat ini, apa yang bikin kita apa yang bikin hidup kita lebih baik saat ini. Tapi kalau ketemu King of One, si hal itu bakal langsung dia kejar. Oh ya, siang-siang kayak gini enaknya minum es kelapa, ya let's go beli es kelapa. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa aku langsung post reading terus keluar nyari es kelapa, nggak bisa, bulan puasa. Aku juga puasa, jadi harusnya aku nggak mikir gitu. Bahkan ada Ace of Swords di situ. Ace of Swords tuh dia pedang logika, maksudnya dia gagasan-gagasan, dia ide-ide, atau mungkin dia bahkan kesadaran. Kayak apa sih kalau ngomongin sword ya, suitnya sword itu dia misah-misahin mana yang boleh dan mana yang enggak, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan salah. Kalau ngeliat Ace of Swords di sini, itu kemampuan kamu untuk misahin mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, kayak tadi aku bilang nih, siang-siang gini minum es kelapa enak nih. Nah, terus ketemu King of One, ya udah gas, let's go, kayak gitu. Tapi ada Ace of Swords, tapi bentar, ini kan masih ini kan ini kan masih puasa. Bulan puasa juga loh. Kayak nyari es kelapa jam segini mana ada. Ada mungkin kalau benar-benar ku cari sih, tapi kayaknya di sini agak susah. Dan anyway, ada proses berpikir kan di situ. Ada iya juga ya, kan bulan puasa agak susah nih nyari es kelapa. Dan lagi aku juga kan puasa. Ada perlawanan, ada Five of One tadi yang aku bilang. Perlawanannya datang dari kamu sendiri bahkan. Jadi kamu dengan sadar bilang kalau jangan minum es kelapa siang-siang, kamu kan lagi puasa, kayak gitu. Makanya semua ini kalau nggak bener-bener aku ngeliat ini kayak prosesnya kamu gitu. Mungkin kalau ngeliat King of Coins di akhirnya, bahkan mungkin ini hal yang kalau orang lihat, kamu nggak kamu nggak mikir ke situ, kamu cukup tenang, kamu cukup aku bilangnya kayak dia cukup nggak boleh pakai itu ada bahasa kasar ya, bahasa kotor ya. King of Coins tuh you get your shit together, ya itu udah aku bilang ya. Sebenarnya
buat orang-orang mungkin yang kita lihat sepintas dia cukup apa ya, cukup tenang, cukup stabil hidupnya, banyak juga godaannya. Kayak di sini banyak banget godaannya, tapi yang kelihatan mungkin atau yang kamu liatin adalah King of Coins, sosok yang stabil, sosok yang tahu apa ya, apa yang harus dia lakuin. Bukan sosok yang ya bukan bukan sosok yang gelisah atau yang enggak apa ya, enggak pasti gitu, enggak. Di balik tenangnya kamu, di balik apa ya, eh, pandainya kamu dalam mengambil keputusan, ada banyak godaannya sebenarnya. Mungkin itu yang kamu sendiri bahkan nggak apa ya, nggak terlalu sadarin dari diri kamu, soalnya kamu terbiasa untuk enggak nih gue harus kelihatan jaim kayak gitu, enggak nih gue kalau ngelakuin ini kelihatan jelek nih. Bukan soal apa yang orang lihat sebenarnya, tapi apa yang diri kamu lihat dari diri kamu sendiri. Soalnya kalau sekarang nih aku nggak dilihat sama siapa-siapa sekarang, nggak bisa aja aku mokel kan. Tapi kan nggak begitu ya. Ini soal gimana aku ngeliat diriku sendiri. Oke, aku bukan orang yang bakal mokel, apalagi sekarang udah hari keberapa puasa. Masa puasanya putus gara-gara haus pengen es kelapa doang di siang siang bolong kan, enggak. Oke, di samping Five of One kita punya Ten of One, Seven of Cups lagi, ketemu sama Seven of Cups di sini. Nine of Coins, Four of Swords, sama The Moon. The Moon kayaknya nutupnya sama The Moon. Tapi kita bahas dari Ten of One dulu ya. Ten of One di sini kerasa banget kalau ngelawan apa ya, ngelawan godaan itu, ngelawan temptation, ngelawan hawa nafsu itu berat. Ya nggak bisa dipungkirin di sini pilihannya banyak, opsinya bermacam-macam. Ya belakangan itu yang kurasain tiap kali buka IG. Dari kemarin kadang jam segini kayak aduh ngapain ya, panas lagi, gerah buka IG deh biar gak apa, biar ke distract gitu, nggak mikirin makanan mulu atau minuman mulu. Di IG yang kulihat apa, wartakjil, kayak salah ini. Pilihannya banyak makanya kayak five of one 5 tambah 5 jadi 10 kayak gitu. Ya berat gitu. Apalagi di sini Seven of Cups-nya ada 2. Pilihannya makin banyak. Nine of Coins di sini aku ngerasanya apalagi dia ada di Ace of Swords. Mungkin kalau kita mau step out kali ya, mau agak keluar dari apa yang kita rasain sekarang gitu. Dalam hal ini aku lagi ngerasa aus banget misalnya. Kalau aku mikirnya ya udahlah ntar aja, toh ntar pas buka juga banyak makanan misalnya kayak gitu kan. Kalau nyari takjilnya ntar misalnya jam 5-an atau dekat-dekat mau buka kan pilihannya lebih apa sih, lebih banyak gitu, baik itu secara pilihan atau ya kalau mau buka pun kan udah waktunya gitu, buka puasa. Nggak ada apa ya, ya kadang aku kalau apa ya, kalau buka sebelum waktunya tuh ada perasaan bersalahnya gitu, jadi ingat waktu zaman SD. Iya, ini kalau kalau aku puasanya nggak tamat, aku nggak dibeliin baju lebaran kayak gitu. Jadi ya udahlah ntar buka aja. Sekarang mah siang hari aku ngapain gitu, menyibukkan diri. Kalau capek aku istirahat, tiduran. Kayak di sini ada Four of Swords. Mungkin kalau kita terus-terusan meladeni si godaan itu, si hawa nafsu itu, jadinya capek sendiri. Itu yang tadi mau aku bilang sih sebenarnya. Kalau terus-terusan dia diladenin kayak wah apa sih, es kelapa enak nih, aus lagi kayak gitu kan. Kalau terus-terusan diladenin pikiran itu ya capek, mending tiduran gak sih? Atau mending ngapain gitu. Kalau ngeliat uh, Nine of Coins di sini mungkin kita bisa lebih fokus sama hal yang apa ya, hal yang bisa kita lakuin sekarang. Soalnya kan kayak aku ya bikin readingan ini juga salah satunya buat mengalihkan perhatian aku dari es kelapa siang hari itu. Dan ada The Moon di akhirnya. Jadi ada apa ya, biasanya kalau aku demen ngeliat apa sih, nerjemahinnya sebagai obscurity, sebagai hal yang belum benar-benar jelas kamu adepin, hal yang kamu adepin yang kamu benar-benar belum jelas. Tapi kalau ngeliat The Moon di sini mungkin lebih ke gimana kamu ngeliat diri kamu sendiri sih. Kayak yang tadi ku bilang, ini mungkin bukan soal apa yang orang lihat dari kamu, gimana cara kamu nahan godaan itu, bukan, tapi apa yang kamu lihat dari diri kamu sendiri, gimana cara kamu nahan godaan yang lagi kamu adepin sekarang. Kalau kamu ngadepinnya dengan misalnya dengan gracefully gitu, dengan apa ya, dengan elegan kayak gitu, udahlah es kelapa mentar aja, kayak sekarang ngapain, kayak kerja kayak gitu, atau ngerjain apa gitu.
Kan apa sih, image kita terhadap diri kita sendiri bisa lebih produktif ketimbang ya udahlah aku mokel aja. Kan itu malah aku ngeliat diriku sendiri, wih apaan mokel kayak anak SD kayak gitu. Dulu aja aku SD kalau ketahuan gitu nggak dibeliin baju baru kayak gitu. Kayak dengan apa ya, dengan aku misalnya batalin puasa sekarang gitu, ya kan image aku ngelihat diriku sendiri jadi buruk. Kalau aku bisa tahan sampai ntar maghrib, cara aku ngeliat diriku sendiri bakal bakal lebih baik. Dan aku ngerasa demun tuh nggak selalu kita ngelihat keluar, tapi ngelihat ke dalam kita. Kita kadang nggak bener-bener pasti atau nggak bener-bener tahu diri kita tuh kayak gimana kita ngelihat diri kita kayak gitu. Jadi itu penting loh, cara kita ngelihat diri kita sendiri. Ya gitu kali ya, grup 2. Aku harap kalian bisa ngelihat diri kalian dengan cara atau dari sudut pandang yang lebih baik gitu kali ya. Ya udah deh, gitu kali ya buat readingan kalian hari ini. Thank you banget buat waktunya, buat support, like, comment, sama jam tayang yang udah kalian tinggalin di video ini. Thank you banget. Semoga bermanfaat ya grup 2. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Iya, welcome grup 3. Ini untuk tema hari ini adalah panggilan jiwa kamu. Tadinya aku mau bikin kayak panggilan jiwa kamu adalah mungkin kayak passion yang kamu kejar ke depannya, atau mungkin kayak apa ya, uh, gimana cara kamu bisa bikin dunia ini tempat yang lebih baik kayak gitu. Kayak tadinya aku konsepnya mau rada melipir ke sana tuh. Cuma mungkin ya ternyata tidak sekompleks itu sih, walaupun di grup-grup sebelumnya aku ngerasa ini bakal kompleks, tapi enggak sih. Kayaknya nggak selalu ribet jelimet kayak gitu deh. Dibikin simple juga kadang bisa jadi sih. Ini udah grup 3, jadi aku dari 2 grup sebelumnya aku udah banyak belajar gitu. Panggilan jiwa kamu kadang bukan hal besar yang bisa ngubah dunia, nggak selalu kayak gitu sih. Kadang ini apa ya, kayak panggilan jiwa tuh kayak kamu disentil atau disenggol dikit buat mungkin sedikitnya apa ya, kayak belokin dikit arah hidup kamu kayak gitu. Tadinya kamu jalannya mau lurus gitu, tapi kamu disenggol dikit, belok sini bentar yuk, atau coba lewat sini mungkin lebih cepet. Panggilan jiwa tuh kadang bisa sesederhana itu sih. Ya aku agak salah juga tadi di 2 grup terakhir, tapi nggak berarti 2 grup terakhir salah sih. Mungkin pengertian aku soal panggilan jiwa yang dari 2 grup terakhir aku mulai belajar gitu, kayak iya panggilan jiwa nggak seharus selalu hal yang luar biasa, life changing kayak gitu. Ya, even life changing pun bisa dimulai dari hal yang sederhana. Oke, grup 3 di sini kalian punya High Priestess. High Priestess, kalau balik lagi ngomongin konsep panggilan jiwa, aku ngerasa kalian terpanggil untuk banyak-banyak bercermin ke diri bercermin ke diri kalian sendiri. Ya bercermin mah ke diri kalian sendiri lah, nggak mungkin ke orang lain. Ya nggak sih, kayak introspeksi kali ya. Itu hal pertama yang aku notice di High Priestess selama ini adalah dia bawa cermin, atau dia bawa kaca kali ya, bukan cermin. Dan aku ngerasa apa ya, di situ ada kartu, aku lupa, aku nggak kebaca tulisannya apa. Darkness the key to all mystery. Oke, anyway, nggak tahu kalimat apa sih, dua kata di awalnya aku nggak begitu jelas bacanya. Dan High Priestess di situ matanya ketutup. Ya, itu juga hal yang aku notice barusan. Dia ketutup, dia nggak ngeliat keluar, dia ngeliat ke dalam. Jadi nggak selalu kayak yang tadi aku bilang, panggilan jiwa kamu mungkin nggak mesti kamu mengubah dunia, nggak mesti kamu bikin dunia ya tempat yang lebih baik. Mungkin hal pertama yang harus kamu ubah mungkin diri kamu sendiri. Hal pertama yang harus kamu perbaiki ya diri kamu sendiri, dengan ngeliat ke dalam. Ya, aku nggak tahu ya, belakangan aku karena lagi puasa kali ya, jadi banyak waktu aku habisin scroll Instagram gitu. Dan makin aku ngeliat keluar, makin aku ngerasa kosong, makin aku ngerasa apa ya, meaningless gitu hidupku. Nggak tahu sih, atau mungkin aku aja yang eksistensial krisis, tapi aku belakangan ngerasa gitu. Makin aku ngeliat keluar, aku makin merasa kosong. Tapi ada masanya dimana aku berhenti scroll Instagram, aku tahu aku tuh apa gitu, aku tahu aku tuh siapa gitu, aku nggak kosong.
Kalau kita ngeliat ke dalam, mungkin itu yang aku lakuin selama ini. Aku cuma ngeliat keluar gitu, ngeliat orang lain kayak apa ya, kayak di Instagram misalnya aku ngeliat gambar-gambar orang kayak gitu, orang gambar gini bagus ya, orang gambar gini bagus ya, oh ada teknik gambar kayak gini, ini bagus nih, kok mereka keren ya, kayak gitu loh, kok mereka keren ya, aku ngapain aja gitu. Aku daripada ngegambar gambarku sendiri, aku malah fokus ngeliatin gambarnya orang. Jadi ya belakangan kayak mulai pagi ini sebenarnya mulai pagi ini aku berhenti buat udah, aku nggak scroll lagi deh. Aku mulai ya udah, kalau aku segitunya kagum sama gambar orang lain, ya gimana dengan gambarku sendiri, aku mulai gambar lagi kayak gitu. Di bawahnya ada Nine of Cups, ada apa ya, ada kebahagiaan yang mungkin sifatnya hedonis. Aku mau bilang itu sih, nggak selalu tadinya aku mau bilang kebahagiaan yang sifatnya memabukkan, tapi nggak tahu ya, ada kesan hedonisme di sini. Dan dia ada di bawah High Priestess, jadi mungkin uh, itu yang apa, itu yang kamu lihat di luar. Soalnya itu kadang itu yang aku rasain sih dari kemarin beberapa hari belakangan selama puasa, dan aku sering scroll Instagram gitu mindlessly. Aku ngerasa kok hidup di luar segemerlap itu ya, kayak aku pengen deh hidupku bisa gemerlap kayak gitu. Kayak maksudnya gemerlap dalam artian gimana ya, kayak apa ya, kayak dulu aku sempet ada di masa hedonismenya gitu, yang pengen apa-apa ya udah tinggal beli, atau pengen apa-apa ya nggak pusing, nggak ribet kayak gitu kan. Terus iya ya, kayak apa ya, kayak ngelihat ini bagus terus masukin wishlist kayak gitu. Agak hedonis ya hidupku belakangan. Kayak kenikmatannya bukan kenikmatan yang bisa aku apa ya, kenikmatan yang pada akhirnya bikin aku kosong sebenarnya. Iya, kayak nontonin orang apa ya, kayak hasil kerja orang atau ngeliatin proses kerja orang tuh beda dengan aku yang bener-bener ngasilin karyaku sendiri. Ya, mungkin hasilnya nggak sebagus yang orang lain bikin ya, tapi pengalamannya itu punya aku gitu. Kayak yang tadi aku bilang, kayak itu aku ngeliat ke dalam, itu aku ngeliat gambarku sendiri bukan gambarnya orang lain. Dan mungkin walaupun nggak se apa ya, nggak seglamor atau nggak se ekstravagannya gambarnya orang, itu tetap gambarku, aku sendiri yang bikin, pengalamannya punya aku. Oke, di samping High Priestess kita punya Five of Cups, ada Six of Swords, Eight of One, Five of Swords, terakhir Four of One. Four of One kayaknya cukup konklusif di akhir, cuma kita bahas dari awal. Beda ya, belakangan awal-awal aku sempat bahasnya dari akhir dulu, terus hari ini aku pengen bahas dari awal. Mungkin lain hari aku juga gitu bahas dari tengah kayak gitu. Five of Cups ada kekecewaan, yang mungkin yang tadi aku bilang, ngelihat apa ya, ngelihat yang nggak kita punya, ngelihat yang nggak kita miliki. Ada 3 cawan yang tumpah, tapi ada 2 cawan yang masih berdiri, tapi kita fokus sama yang nggak kita punya. Mungkin itu yang terjadi, atau mungkin itu yang kita rasain kalau kita kebanyakan ngeliat keluar. Kita jadi lupa dengan apa yang kita punya, dengan potensi yang nggak kita maksimalkan. Makanya dari 5 pindah ke 6, dan 6-nya itu dari 5 emotion pindah ke 6 thinking. Dari perasaan kecewa kita jadi tumbuh kesadaran, tumbuh pemikiran kalau oh iya, kita nggak bisa kayak gini terus, atau aku nggak bisa kayak gitu terus. Ada pemikiran yang harus aku ubah, ada pola pikir yang nggak bisa aku pertahanin, makanya aku harus pindah. Nggak bisa terus-terusan menangisi apa yang nggak aku miliki. Iya, mending fokus dengan yang apa yang aku punya kayak gitu. Lihat di sini dia walaupun apa ya, walaupun nggak punya banyak gitu, tapi dia fokus, dia ngelihat ke 6 pedang yang dia punya. 6 pedangnya nggak dia tinggalin, dia bawa bareng dia. Dan abis 6 terberat apa sih, abis 6 muncullah 8, 7-nya kemana, kayak dilewat gitu kan. Kayaknya kita nggak butuh 7 di sini, kita nggak butuh apa ya, kita nggak butuh lebih banyak ketidakpastian di sini. Aku ngerasa kayak mau itu Seven of Swords, Seven of Cup, even Seven of Coins pun yang waktunya berasa lama, sama Seven of apa yang belum aku sebutin, Seven of One, aku ngerasa ada ketidakpastian di angka 7, makanya kita langsung skip ke 8.
Kita butuh hal yang pasti, hal yang bisa kita lakuin saat ini. Kita butuh untuk bergerak, butuh apa sih? Bukan, butuh aksi, butuh aksi nyata. Ya konsekuensi tadi grup berapa ya yang bahas konsekuensi anyway. Ya kita butuh aksi nyata, makanya ada Eight of One, butuh pergerakan. Supaya kita nggak terus-terusan defeated. Ada Five of Swords, sama kayak Five of Cups di sini yang dia ada disappointment, ada kekecewaan. Five of Swords dia ngerasa kalah, ngerasa apa ya, kayak aku kok nggak sebaik orang lain ya, aku kok nggak sepinter orang lain, apa yang kurang ya, kayak gitu kan. Itu kayak lah, ngambil tindakan aja belum kok udah ngerasa kurang kayak gitu. Coba dulu take action, baru kita tahu apa yang kurang dari diri kita, baru kita tahu apa yang bisa kita improve. Dan di sini angkanya bukannya naik malah turun. Kita punya 4 of One, tapi 4 of One dia lebih stabil. Dia kayak 8 of One dibagi 2, ngerti gak sih? Kayak iya kan, dia lebih ajak. Jadi bukan apa ya, bukan gerakan atau bukan aktivitas yang kamu ambil karena impulsif, karena emang pengen atau karena emang lagi semangatnya aja gitu, 8 of One. Tapi karena emang kamu sadar buat ngebangun sesuatu kamu harus mulai bertindak. Nggak bisa apa ya, nggak bisa terus-terusan ngandelin impulsivitas 8 of One gitu, karena dia lagi semangat ya udah dia kerja. Tapi kan nggak bisa, kerjaan kayak gitu nggak akan stabil juga kan. 4 of One mungkin dia angkanya nggak segede 8 of One tapi dia stabil. Dia konsisten, itu satu kata lagi, dia konsisten. Keywordnya stabil dan konsisten. Oke, di samping Nine of Cups kita punya Seven of Swords. Ini yang tadi aku bilang. Seven of Swords ada di sini. Antara 6 dan 8 ada 7, tapi 7-nya ada di bawah sekarang. Ada Three of One, The Star, Nine of Swords. Nah, 7 lagi. Seven of Coins yang tadi aku bilang. 7, 7, even itu 7 of Coins, aku nggak ngerasa itu stabil. Bahkan dia pun kan mulai terlihat bosan, bukan menunggu si koin atau pentacle ini tumbuh, kayak ini kapan numbuhnya nih, kapan berbuahnya, kayak gitu. Ada ketidakpastian di situ. Kita nggak butuh ketidakpastian lebih banyak lagi, bukan. Di sini malah di sini ada Seven of Swords. Yang kayak gini tuh yang bikin overthinking ada Nine of Swords. Jadi ya kita ngomongin Nine of Cups lagi di awal ya. Ada Nine of Cups ketemu Nine of Swords, Seven of Swords ketemu Seven of Coins. Ada banyak ketidakpastian sebenarnya di sini. Yang mana nggak tahu ya. Kalau aku pribadi ngelihatnya, saat kamu ngambil tindakan, saat kamu mulai bergerak, suksesnya itu mungkin nggak selalu dijamin kamu bakal sukses. Ya, itu kenyataan pahit yang harus aku pelajarin di hidup adalah ya, bergerak atau ngambil tindakan nggak ngejamin kamu buat sukses. Tapi kalau kamu nggak bergerak ya kemungkinannya malah makin nol. Tapi makanya kamu tetap harus bergerak, walaupun itu nggak menjamin kamu bakal berhasil atau enggak. Makanya ada The Star di sini. Aku ngerasa ini harapannya kamu. Dia di bawah 8 of One lagi. Pokoknya gerak aja dulu deh, take action aja dulu deh. Soal berhasil atau enggaknya, sukses atau enggaknya, udahlah itu udah ada yang ngatur, kayak gitu. Makanya di awalnya readingannya dibuka sama High Priestess. High Priestess selain yang tadi aku bilang soal introspeksi, soal berkaca pada diri sendiri, ini juga ngobrolin soal intuisi, soal berdoa juga mungkin, karena gambar High Priestess-nya kayak gini. Kayak seolah dia lagi berdoa pada kuasa yang lebih tinggi dari dia supaya apapun yang sedang dia usahakan sekarang bakal berbuah hasil. Dan
Itu sulit sih, kayak have faith kayak gitu, kayak punya keyakinan, punya kepercayaan di tengah segala ketidakpastian. Tapi kalau kamu nggak ngambil tindakan sekarang ya makin makin gak akan kemana-mana. Ada three of one di sini. Dia kayak standing still gitu, dia cuma berdiri ngelihat horizon, ngelihat apa ya, ngelihat jalan yang bakal dia tempuh. Tapi kan kalau dia cuma berdiri doang nggak mulai jalan, susah tuh, nggak kemana-mana. Iya, jadi mungkin konklusinya ada di situ kali ya, grup 3. Iya, kalau tadi aku bilang di awal, eh, panggilan jiwa kamu adalah untuk lebih ngelihat ke dalam, untuk lebih mendengarkan lagi intuisi kamu. Di perjalanannya juga kamu tetap harus bergerak, kamu juga tetap harus ngambil tindakan, walaupun itu nggak selalu menjamin kamu untuk sukses. Tapi kalau kamu nggak bergerak, nggak bertindak, ya makin makin nggak mungkin lagi kamu buat sukses. Oke, gitu aja kali ya grup 3 untuk readingan kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat support, likes, komen, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.